Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Valda Fadila Andi Darsyad dari kelas 2D3 Administrasi Bisnis PDD Bone Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit materi dari pelayanan prima. Nah, yang pertama yang saya jelaskan di sini yaitu karakteristik barang bersifat publik. Nah, barang bersifat publik murni atau pure public goods biasanya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi bersaing sebagaimana barang ekonomi biasanya. Dan yang kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Nah, yang ketiga itu individu yang menikmati barang tersebut tidak dapat dibagi. Artinya digunakan secara individu. Nah, yang kedua ialah Citizens Charter. Citizens Charter adalah suatu pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna pelayanan publik menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dengan tujuan membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan pelanggan internal dan eksternal. Nah, pelanggan internal adalah pelanggan atau orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang. Sejak dari perencanaan penciptaan dan pembuatan barang sampai dengan pemasaran, penjualan, dan pengadministrasiannya. Sedangkan pelanggan eksternal adalah semua orang yang berada di organisasi komersial atau non-komersial yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari organisasi atau perusahaan. Nah, yang keempat itu customer related process atau proses hubungan pelanggan. Adalah proses yang terkait dengan desain atau pengembangan serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Nah, contohnya yang lebih konteks menurut saya di sini ialah misalnya motor. Nah, ketika kita ingin membeli motor Honda, kita harus membuat showroom motor di beberapa daerah terkait yang menjadi target pasar kita. Nah, kemudian proses kontrol pasca belinya itu ialah menyediakan starter pack atau alat bahan dari motor Honda tersebut untuk para pelanggan yang datang nantinya di showroom kita. Yang namanya customer related proses itu dimulai dari proses pembelian keinginan pelanggan untuk membeli sampai dengan pasca belinya dengan tujuan menjaga loyalitas dari pelanggan. Nah, yang kelima ialah cara menghadapi keluhan pelanggan. Nah, di sini ada 4 tahap cara menghadapi keluhan pelanggan. Yang pertama itu terima keluhan yang baik dengan baik. Nah, biarkan pelanggan tahu bahwa kita memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Dan jangan lupa minta maaf jika memang kesalahan atau keluhan yang dia sampaikan itu merupakan kesalahan kita. Dan kedua yaitu petakan masalah keluhan pelanggan. Nah, begitu kita mendengarkan keluhan yang pelanggan sampaikan, kita pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dihadapi. Yang ketiga itu segera tangani komplain dengan cepat. Nah, setelah kita pahami apa dari keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kini kita bisa secepatnya menindaklanjuti dengan mencari solusinya. Terakhir yaitu yang keempat, berikan solusi yang terbaik. Nah, di sini menangani keluhan pelanggan belum selesai sampai dengan kita benar-benar menerapkan solusi yang telah kita tawarkan. Dan penerapan solusi ini menjadi suatu pengalaman yang efisien bagi pelanggan. Nah, yang kelima yaitu unsur-unsur pelayanan berdasarkan classical paradigma. Nah, yang pertama itu ada unsur intangibility. Nah, unsur ini yang artinya ialah jasa berbeda dengan barang. Nah, barang bersifat nyata, sedangkan jasa bersifat tidak nyata.
Nah, di dalam unsur ini memiliki 3 dimensi menurut Lawrence. Yang pertama itu ada physical intangibility, yang artinya tingkat materialitas produk atau jasa tertentu. Dimensi yang kedua yaitu metal intangibility, artinya tingkat kesulitan dalam mendefinisikan, memorfalisasikan, atau memahami produk jasa secara jelas dan akurat. Nah, yang ketiga itu generality. Nah, seberapa umum atau spesifik seseorang konsumen mempersepsikan produk tertentu seperti aksesibilitas, mendapatkan produk dengan on-aksesibilitas, dan lain-lain. Nah, yang unsur kedua yaitu heterogeneity. Nah, artinya suatu jasa yang bersifat heterogeneity atau variabel, terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis yang diberikan tergantung waktu, tempat, orang yang membuat jasa tersebut. Nah, unsur ketiga yaitu interoperability, yang artinya jasa berbeda dengan barang. Barang terlebih dahulu diproduksi, dijual, baru kemudian dikonsumsi. Sedangkan jasa umum dijual terlebih dahulu, baru diproduksi, dan konsumen pada waktu bersamaan dengan waktu jasa tersebut dijual. Dan unsur terakhir yaitu perishability, yang artinya komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan atau pemakaian ulang, dan dijual kembali maupun dikembalikan. Itulah tadi beberapa penjelasan saya tentang materi pelayanan prima. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.